Apalagi, Ini nih buku nih. ini buku yang keren, Budak Bepantun, kumpulan pantun berbahasa Bangka, karya anak binaan LPKA kelas 2 Pangkal Pinang, lengkap. Tapi penulisnya anak-anak. Oh, Anak-anak. berarti tulisan Mas Didi nggak ada di sini? Nggak ada. Soalnya kalau ada tulisan Mas Didi bukan Budak Bepantun lagi. Benar, abang-abang Didi. ya. Menjadi tantangan kami bahwa semua anak, tadi sebenarnya saya sampaikan, setiap anak mempunyai kesalahan. Kita nggak pernah bilang anak itu orang jahat, tapi kami selalu mendoktrin diri kami, para pembina, bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat. Selamat malam, peradik, saudara dan cingin semuen. Arifin bersama Bung Santono, Podcast Bersuara, kita pacak dua pulau satu hati. Alhamdulillah malam ini sudah dibersamai sama Mas keren dan gagah kita, yakni Mas Didi dari LPKA Kota Pangkal Pinang, ya bener ya? Benar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas Khusus anak. 2 Pangkal Pinang. Berarti nggak ada orang dewasa dan remaja, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada. itu sampai usia berapa sih, Mas? Jadi kalau di LPKA untuk di sistem peradilan pidana anak itu yang kena masalah pidana tuh usia 18 ke bawah, 14 sampai 18. Berarti usia mulai dari usia 14, berapa paling rendah? 14 berarti SMP ya? Iya. SMP, SMA berarti. Iya. Oh, yang di bawah usia 12 enggak ya? Jadi kalau yang 12, ada nggak yang ngelakuin pidana? Ya ada. Tapi pidananya biasanya dikembalikan ke orang tua. Kembalikan ke orang Ada kan tua. beberapa kejadian yang sudah 12 yang tahun. SD juga itu ya. yang sampai melakukan pembunuhan itu. Iya. Ada. Gitu. Itu udah baru sudah ngeri. Tapi memang asik Mas ya. Jadi memang ada pro dan kontra ya. Kalau Mas sendiri melihatnya bahwa kalau ada anak SD yang usia 8 tahun ada melakukan kes gitu kes yang berat besar gitu ya. yang berat. Itu menurut Mas perlu nggak sih dikasih efek jera mungkin 1 pekan aja? Nah, jadi gini, memang ini terlepas dari ini ya. Ya, kalau untuk banyak sih kemarin beberapa ya ada orang tua, pihak sekolah bahkan masih tutup koordinasi tuh ke kami. Pak, kami tuh susah loh menangani anak ini gitu kan. Apakah bisa kan dititipkan di LPKA gitu kan? Lah, kami itu nerima dari yang sifatnya putusan dari ingkrah dari pengadilan. Tapi apakah bisa untuk sampai saat ini tuh belum ada Mas, payung hukumnya untuk itu. Tapi kalau untuk magang, misalnya di sekolah nih pengen magang, ya monggo silakan nih kita magang. Anak-anaknya yang magang. Anak-anak sekolah magang, ya boleh dong kalau magang mereka pengen belajar tentang dunia bagaimana lembaga pembinaan itu bergerak, ya kami sangat welcome tuh. Gitu. Tapi kalau mau dititipkan terus dikurung di penjara, yuk jangan. Enggak ya. Enggak bisa. Itu magang sistemnya gimana maksudnya? Magang dalam penjara atau magang ngurusin anak? Nah, Mas Arifin pernah lihat nih anak-anak SMA perkantoran barangkali magang di instansi ya sama seperti mereka datang tuh ke LPKA pengen magang, kita nanti arahkan nih program pembinaan. Kirain magang jadi narapidana. Jadi malah lebih aktif bantuin kami tuh di pembinaan. Mas Didi luar biasa banget ya. Kesempatan malam ini Mas hadir dengan atributnya, ada TY Car Model, apalagi ini nih buku nih. Ini buku yang keren, Budak Bepantun, kumpulan pantun berbahasa Bangka, karya anak binaan LPKA kelas 2 Pangkal Pinang, lengkap dengan istilah bahasa Melayu Bangka. Bener. By the way Mas, ini buku karyanya Mas Didi atau karyanya anak-anak atau karya Mas Didi dan anak-anak? Jadi begini, kebetulan saya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu sebagai menangani bidang pembinaan. Jadi memang salah satu potensi minat seni bakat anak-anak itu wajib untuk kita fasilitasi. Nah, kami di tim pembinaan itu mengarahkan agar anak-anak ayo dong literasinya ditingkatkan kembali. Jadi kalau nanya ini yang siapa sih yang penciptanya? Inisiatornya memang LPKA, inisiatornya ya. Tapi penulisnya anak-anak. Anak-anak. Berarti tulisan Mas Didi nggak ada di sini? Nggak ada. Soalnya kalau ada tulisan Mas Didi bukan Budak Bepantun lagi. Benar, abang-abang ya. Kakak-kakak berpantun gitu ya. Gitu betul ya. Abang dan Budak Bepantun. Iya benar. Luar biasa. Tapi ini menarik loh Mas. Kenapa bilang menarik? Apa yang membuat buku ini menarik Mas? Satu, buku ini asli goresan tangan dari anak binaan. Jadi kalau dibilang mungkin sebagian orang menganggap kalau anak binaan yang bermasalah itu udah jelek gitu ya. Belum tentu. Mereka itu punya sebenarnya malah pinter-pinter loh Mas. Bahkan dalam 1, 2, 3 anak yang saya coba tanya-tanya,
ada yang memang bisa bagus ngajinya bagus, Hmm. untuk bidang main musiknya bagus, terus dalam segi public speaking juga bagus. Ya. Artinya mereka memang dalam kondisi dalam kategori tidak ada niatan ya. Awalnya memang tidak ada niatan, meskipun ada beberapa memang yang dihukum tuh karena faktor mens area dan niat jahat untuk melakukan pidana. Dan Tapi yang itu masih- pastinya karena ada kesempatan. Iya. Waspada. Nah itu Bener juga gak sih, Mas? ya bener sih Mas. Tapi Bener. memang kalau kita bicara tentang lingkungan, Hmm. kita juga pengen pesen nih. Jadi sebenarnya Sik. yang paling utama untuk bagaimana anak-anak tumbuh kembang itu orang tua. Orang Jadi tua. kita bilang orang tua, banyakkan orang tua itu mendoktrin anak gitu Mas ya. Boleh nih coba ibu-ibu sekarang coba berpikir nih. Kadang kalau anaknya sekolah pasti tanya, tadi nilainya dapat berapa gitu ya. Iya. Dek, tadi nilainya berapa gitu. Tapi coba deh ibu-ibu itu dirubah. Ditanyanya apa? Di sekolah tadi ada temen nggak gitu? Sekolahnya enak nggak gitu? Iya. Ada yang dicintai nggak? Disukai? Boleh, tanyakan aja. Silakan aja tanya. Perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Tadi gitu temennya ya. ada nggak? Nah, ini menjadi sebenarnya kebanyakan dari mereka itu yang timbul kenakalan remaja itu karena kurang harmonisnya di rumah. Jadi keharmonisan antara orang tua dengan anak tidak ada komunikasi lah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah boleh cek nih. Seberapa sering sih nanya anak? Oh, iya. Tanya tuh, sebelah Betul sini nih. banget ya. Tadi udah makan belum? Heeh. Tadi temennya gimana? Coba deh. Sebenarnya saya juga ngingetin saya sendiri nih Mas. Iya, ngingetin diri kita Ini kita sendiri juga ya, punya Mas, anak nih. ya. Jadi sebenarnya kita tuh udah belum sih dekat harmonis. Kalau kita bilang kenakalan remaja karena faktor ekonomi, enggak juga Mas. Malah banyak kata ya yang anak-anak yang tumbuh dari narkoba itu karena orang tua sibuk kerja. Jadi orang Tapi tua kalau secara materi orang tuanya berkecukupan ya. kebanyakan seperti itu. Cukup, Jadi Pak. kadang orang tua juga abai dalam artian gini, anak-anak udah sekolah pengennya apa? Kasih handphone Bapak. Padahal sebenarnya anak tuh pengen cerita loh Iya, gitu. iya. Pengen bangun kedekatan. Tapi akhirnya karena orang tua sibuk Mas ya. Jadi akhirnya anak-anak tuh mencari kebahagiaan di luar. Nah, Masku, itu hingga saat ini anak-anak di EPKA kelas 2 Pangkal Pinang itu dari orang tua yang lengkap dan ekonominya menengah ke atas Mhm. atau broken home atau memang nggak ada ibu, nggak ada bapak, kebanyakan hingga saat ini orang keluarga yang seperti apa? Jadi kalau mayoritas ya Ya, sebenarnya masih beragam. Masih ada yang memang yang paling banyak sebenarnya lengkap sih. lengkap. Cuman Menengah kan ke atas ekonominya standar ya. Kalau Standar. bilang ada enggak. Tapi itu tadi kembali tadi sebenarnya bukan masalah ekonomi menengah atas atau enggak, tapi seberapa mereka dekat dengan orang tua, udah dipastikan mereka nggak akan jadi nakal lah. Iya. Tapi kalau meskipun banyak dari segi ekonomi, Tidak dekat ruang sama orang untuk tua. keharmonisan itu enggak. Banyak misalnya gini nih, anak-anak itu malas pulang ke rumah karena di rumah orang tua berkelahi, orang tua nggak masak segala macam. Nah itu yang menyebabkan anak-anak akhirnya mencari kebahagiaan di luar. Orang tua kan memang sekarang dimudahin, Mas. Iya. Kan dia bisa ini apa di gadgetnya dia bisa scroll tinggal Scroll tuh, ada tuh mas-mas ngirim ya, dikirim masukan bisa datang gitu. Bener tuh. mas-mas. Iya. Ya. Ya sebenarnya nggak masak, cuma kan ini ya minimal ada makanan lah ya di rumah. Iya, Mas. ada makanan minimal. Kapan lu makan bareng gitu sama anak ya? Ya itu tuh. Itu PR kita nih. Bukan PR yang kita lah ya. Betul banget. PR kita sebagai orang tua yang punya anak. Oke, thank you Mas Didi. Sepradik saudara dan cingin semuanya, kita break sejenak. Sepradik saudara, cingin semuen, teman-teman Pangkal Pinang di Bangka dan di Belitung. Pasti Indonesia juga lah, karena kita manusia Indonesia ya Mas ya. Iya. Tapi slogannya lucu Mas ya. Apa tuh Dua slogan pulau, kita Kita paca, Kita dua paca, pulau, dua pulau, satu satu hati. hati. Aduh, keren. Aduh, tadi jatuh ini nih, jatuh juga nih. Begitu 2 pulau biar satu balance hati. ya. Karena itu mengikat Mas. Begitu juga kan Arifin yakin Mas Didi sebagai kepala pembinaan di LPKA kelas 2 Pangkal Pinang yang itu anak-anak kita yang kita tahu itu usia SMP, usia SMA, kan mereka masa-masa pubertas Mas ya. Tetapi hadir di tengah-tengah kita budak bepantun ini nih sebenarnya ada mimpi apa nih Mas Didi nih? Atau punya alasan apa sih? Dan biasanya keresahan kayak. Iya pasti. Keresahannya positif. Boleh dong sharing Boleh kita. ya. Jadi memang ya ketika bilang sebuah karya literasi itu tidak lepas dari keresahan. Memang keresahan ya. Dan juga saya pengen memang para penulis ini
bisa mencurahkan apa yang memang dia rasakan gitu. Jadi kegelisahan dia, kerinduan dia, dan apa sih pengen pesan yang disampaikan. Padahal awalnya nggak bakal mikir akan disampaikan atau didengar oleh orang lain ya. Tapi harapannya sih minimal untuk pengingat dia gitu. Pengingat dia. Pengingat dia aja kan dari sebagian banyak penulis yang ikut terlibat anak-anak binaan itu. Berapa anak nih by the way? Dari awal itu 45. 45 anak. Wow, jadi kurang lebih ada 45 pantun orisinil Original, ya. iya. Dari mereka, penulis. ya. Satu anak berapa menulis pantun? Jadi ketika saya kasih tantangan, satu anak itu boleh dong bikin 20 gitu ya. 20 pantun. Satu anak 20 pantun gitu wow, ya. ada. Konsep awalnya gitu, Mas. Oh gitu. Jadi Ayo dong. 20 kali 45 kurang lebih berapa tuh? mau 90-an ya. 20 kali 40. Ini ya 800-an 800-an gitu. 800 pantun. Iya. Wow, mau hampir 1000 ya. Iya, awalnya gitu konsepnya, Mas. Cuman ternyata itu tadi ketika kita bicara tentang anak-anak yang berbakat nih, wah. Jadi ada satu anak tuh sehari bisa 20 kelar. Wow. Ada, Mas. Ada yang sampai sekarang satu nggak kelar-kelar juga ada. Ya ada tuh satu nggak kelar-kelar, bingung dia mau mencari gimana tapi gitu. semua anak yang ada semua di anak PKA, menulis. Mereka menulis termaktub pantun. ya di sini pantunnya Ya, ya. menulis pantun, tetapi ada sebagian yang tidak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Kenapa? Ketika ritmenya nggak dapat, Mas. Pantun kan punya aturan main nih. Iya. Ada aturan main AB 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 Oh, gitu. atau AAA. Kalau nggak dapat, ya mohon maaf. Sedih nggak sih mereka? Pasti sedih. Sedih. Pasti sedih. Jadi ketika bilang, Pak, pantun saya kok nggak masuk ya? Tapi sebelumnya mereka dikasih ini nggak sih Pelatihan gitu ya? pelatihan menulis pantun? Pasti. Jadi ya? kebetulan di LPKA kita punya program ketan. Ketan. Bukan bolu ketan ya? Bukan ya? Bukan Bolu yang mas-mas ketan itu ya? Bukan. Jadi kita punya itu singkatan akronim, Mas. Ketan itu kelas literasi anak binaan. Kelas literasi anak binaan. Ya, namanya Asik. ketan. Ketan. Kebetulan juga Jangan sampai aja itu nanti apa pempek. Iya, apa tuh? Persatuan Apa itu? emak-emak. Ya gitu-gitu. Di sensor aja itu ya. Nah, gitu. Jadi kebetulan juga dibantu oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pengajar ya, Iya. yang membersamai kami di kelas-kelas awal kelas literasi anak binaan. Dan ternyata nggak lama loh, Mas. Prosesnya itu nggak lama. Nggak lama. Jadi dari mulai anak-anak menulis, kita kasih waktu 1 bulan lah. 1 bulan. Mereka selesai nulis. Wah, itu lama banget sebenarnya ya. Tapi Itu bagi bener. mereka itu sudah cukup proses yang mungkin Tapi kalau dengar cepat ceritanya, banget ya. kalau dengar ceritanya nih, Hmm. tantangan di LPKA itu tuh anak-anak kan kebanyakan idenya itu malam, Mas ya. Oh. Dapat ide referensi itu malam. Nah, sayangnya nih di area kamar itu alat tulis senjata sejenis yang bisa itu nggak dilarang masuk. Karena untuk faktor keamanan tuh. Itu sih sayangnya sih sebenarnya sayang itu. di situ ya. Padahal banyak tuh, Pak, aku tuh baru dapat ilham gitu. Waduh, berapa ilham ya? Udah kayak nabi aja kamu. Tapi nggak bisa ditulis gitu, Pak. Bisa nggak alat tulisnya ada? Nah, mohon maaf kalau untuk di LPKA alat tulis itu seperti itu belum boleh diperkenankan ada di kamar. Jadi tidur. waktu mereka menulis kapan? Nah, jadi waktu menulis itu di siang harinya. Di siang hari. Nah, di Sehari malah sebenarnya waktu mereka tidur ya. Iya. Itu ide-idenya itu baru bermunculan karena ketika malam datang itu. Nah, itu tuh. Ketika malam datang itu kita punya ide. Mas Arifin, teman-teman seperti saudara Perkebas Suara kepo banget nih. Bismillah, Arifin mau buka mewakili teman-teman rakyat Baka Belitung. Melihat, ini di halaman 86. Oke. Boleh Arifin baca ya? Boleh, silakan. Silakan baca. Gi ke klinik nak besuntik. Cakep. Asik. Sudah ya, gi ke rumah Prabu. Cakep. Kemarin ku masuk sustik, biarlah kau jadi babu. Asik. Sustik itu lapas, Mas. Apa sustik? Sustik itu lapas narkotika. Itu populer orang-orang nyebutnya lapas sustik gitu. Oh, Khusus narkotika. lapas narkotika. Iya, itu nama-nama yang populer bagi mereka. Gitu. Mas boleh nih baca. Yang mana nih? Bebas. Ini random gitu ya? Iya, random. Kayaknya random nih. Random. Nih, di jalan-jalan ke kota tua, Cantik. kiri kanan banyak jual ketupat. Cakep. Janganlah nyakit hati orang tua, Jika- mendak kawa ika keneu. Wah, sih. Keren Itu ya? banget. Itu tentang apa ya? Jadi by the way ada yang kayaknya lucu-lucuan, Iya. ada yang kalau Arifin lihat ada hati-hati di sini. Jadi
Jadi temanya apa aja sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat pantun kan banyak Mas ya. Iya. Ada pantun nasihat, ada pantun humor, ada pantun cinta-cinta. Seperti yang populer zaman dulu, pantun cinta masih ingat Mas? 1.2 Iya. koma. Anak cantik, Enggak ya? siapa yang punya itu ya, bener ya? Atau yang Itu doang. cepat-cepat apa? 11-12 itu. Cepat nggak sempat, mohon dibalas gitu ya. Itu pasti generasi baby boomers itu yang tahu tuh pantun Boomers, itu. ya. Itu Kalau kita Gen Alpha nggak tahu lah itu Gen Alpha pantun enggak. itu Gen Z tahu. kayaknya enggak tahu juga Gen Z kayaknya. juga. Jangan nanti kita diserang sama Gen Z. Gen Z Kita seret-seret. iya Gen Z pemain Mobile Legend aja sih sebenarnya ya. Mas, by the way, ini kan seru banget ya, Spradik Saudara Semuanya ini cakep bukunya. Selain ada teks yang mungkin kalau orang dewasa pasti lihatnya ke sini dan ini. Tapi kalau anak-anak lihat ini jarang kayaknya. Iya, biasanya Kesini. lihat Ini terinspirasi dari mana Mas Didi? Apakah ini tuh memang dari anak-anak juga gitu punya Pak, kayaknya kalau kita nulis kayak gini nih orang ningok-langok, Pak, bosen nih. Iya, jadi Kayaknya kita gambarin deh gitu. Nah, jadi memang itu idenya dari tim Mas. Jadi kalau kita melihat Tim LPKA tim atau- pembinaan. Tim pembinaan, ya pembinaan. kita tim pembinaan bahwa melihat fenomena anak mulai membaca itu udah menurun Mas. Oh. Jadi anak-anak sekarang sudah sibuk dengan mungkin yang populer dengan e-book ya. Iya. Di gadget tidak bisa baca. Nah, kebanyakan dari mereka apalagi untuk membaca tulis-tulisan udah mulai menurun. Dan nah inilah upaya kami dari pembinaan melalui penulis-penulis anak tadi yang kreatif. Ayo kita kemas pantun ini agar bisa diterima oleh semua kalangan. Wih. Dari generasi yang mungkin dulu sampai yang sekarang Gen Z ya. Gen Z, Gen Alpha ya, Gen apa? Strawberry juga. Gen Z. Strawberry ya. Jadi ya kita pikir gini, orang-orang akan senang ketika melihat itu berupa gambar visual. Jadi kita manfaatkan itu agar hadir. Mungkin bisa jadinya satu-satunya buku pantun yang hadir dengan visual sketsa loh Mas Arif. Kayaknya iya. Ya, boleh Iya. dicek sama. Boleh dicek lah ya. Iya, Barangkali boleh kalau banget. ada Betul. para pemirsa mungkin yang ada referensi, ada buku yang mungkin sejenis, boleh dong tag di kolom komentar ya. Tag di komentar. Komentar. Ya, Jangan lupa boleh. klik like, Iya, dan like, subscribe tadi ya. komen. Itu akan pilihan ini. Is keren banget ya, Mas. Nah. Dari beberapa pantun kurang lebih ada 800-an mau 900-an. Ada satu pantun atau dua pantun yang ini enggak Yang begitu mengena ya. Iya, Ada beberapa sih, ada Mas. Tapi saya contoh ya. Yang Boleh. pertama aja boleh. Mas iniin Arifin yang bacain. Bacain ya. Yang mana lagi? Lebih ke orang tua ya. Boleh. Jadi kesan ke orang tua. Nih, ada juga nih contoh Mas. Ini Boleh di- semua ini dari yang ini. Ah, Oke, seperti saudara cingin semuanya, kita baca ini menurut Mas Didi dari 900-an pantun banyak itu. sih Mas ya. Yang mungkin Semuanya bagus, keren, tapi ini punya makna yang mendalam banget. Sebadan-badan punya emas. Emas emas palsu. Percuma punya otak cerdas. Menahlak kage jiat selalu. Asik, gitu. Oh, Itu jadi maksudnya si Ananda kita ini, anak kita ini, teman kita ini, akhlak jadi utama. kita walaupun pinter, cerdas, mungkin ranking di sekolah, tapi karakter, moral, adab Iya, etika itu akhlak satu itu yang persen. jadi utama. Jadi yang utama. Jadi itu yang jadi Anak utama. yang menulis ini dia by the way boleh kesampaian ke kita itu terjerat kasus apa? Kalau yang ini narkoba Mas. Narkoba. Iya, narkoba. Oh, Narkoba. Makanya Sepradi stop Stop narkoba. narkoba. Ini juga nih. Anak yang sama. Anak yang sama. Oh, anak yang lain. Anak yang lain nih. Yang lain. Di Oke, awal-awal yang sama punya makna kita yang lebih mendalam. Mas ya. Iya dong, seperti keren. itu ya. Karena biar sepatokan, saya mau nih, nanti Mas Didi kan bisa cetak tuh, nanti uangnya kan bisa berbagi tuh, Iya. beli apa ya, beli bakwan lah. ini juga boleh nih yang pertama nih. Yang ini, oke, Iya. nama nggak usah kita sebut. Nggak sebut. Iya, ini yang pertama nih. Yang pertama boleh. Gi ke lampu merah, gi ngamen. Cakep. Ngamen, same-same kek gara. Cakep. Pakai sabu emang nyaman, akibatnya masuk penjara. Iya, Oh, itu. masuk buat seperadik semuanya, apalagi teman-teman SMP, SMA, ataupun sebenarnya dari SD sampai kita yang umum. Pokoknya jauhi sabu, bahan-bahan adiktif ya Mas Iya, ya. benar. Narkotika, psikotropika. Ya kalau bisa kita konsumsi ya fish lah.
Boleh iya ini kita kira udah super Iya ya. deh. Fish. Kita disponsori oleh Fish Fish ya. malam ini ya. Boleh dong nanti Semoga admin Fish nanti ya. ownernya bisa support kita. Bisa DM amin. ya mungkin di komen di bawah ya mungkin ya. Mas, Terus ada lagi ya yang apa lagi tuh? Masih ada? ada eh, terkait keresahan dia, Mas. Keresahan Iya. siapa? Keresahan dari si anaknya tuh Si anak. yang bikin pantun. Halaman berapa? Kita lihat di kalau di banyak sekali ya. Nih saya baca nih. Oke, Di sini jadi aja yang nih. bacain. Saya baca di sini nih. Hmm. Di ke pantai nak bekemah, Cakep, sampai di pantai kita masang tenda. cakep. Lah lame kuda nengok rumah, Cakep. lah kangen ke orang tua di sana. Allahu Akbar. Ini salah satu kerinduan mereka Kerinduan. yang mungkin itu akan terasa banget bagi kami petugas pembinaan melihat keresahan yang ditulis langsung oleh anak itu. Anak-anak yang rindu itu kan mereka otomatis kangen ya. Atas mana? Kangen ketemu sama orang tua, keluarga ataupun teman. Orang tua berkunjung nggak ke teman-teman? Jadi awal ketika saya tugas di LPK Pangkal Pinang, saya merasa anak-anak itu pasti ramai ya yang besok ya Mas ya. Ternyata enggak loh. Enggak. Dalam satu sisi mereka ini kan jauh. Jarak dari orang tua ada yang mau dari daerah Mentol, ada yang daerah ini. Oh, karena jarak saja. Batas akses, ada yang kesulitan untuk bisa berkunjung. Dan ini tentu sangat sedih ya, Mas ya. Kita yang dewasa aja mungkin menunggu momen-momen Lebaran, hari raya yang mungkin itu menjadi salah satu momen kita bisa kumpul bareng. Anak seusia mereka itu nggak dikunjungi lah. Saya aja yang ada di sana ikut sedih. Orang tua malu atau gimana? Terlepas dari jarak. Terlepas jarak ya, ada beberapa yang memang menganggap itu sebagai pembelajaran. Tapi saya bilang jangan sampai seperti itu. Berlebihan Karena ya. orang tua kalian semua mengambil peran penting untuk mereka. Kami di LPKA hanya membina sampai tiba masanya nanti. Nah ketika masanya tiba selesai, mereka kita kembalikan bersama mereka. Makanya ketika bilang, apa sih tantangan terberat bagi lembaga pembinaan khusus anak Pangkal Pinang, itu sebenarnya bukan membinanya, tetapi bagaimana masyarakat lingkungan itu mampu menerima mereka. Karena stigma masyarakat sampai sekarang itu masih melekat. Masih melekat, iya. Nah itu kita juga kita pesan untuk masyarakat, apabila nanti di tempat ditinggal lingkungan ada seorang mantan katakanlah keluar dari penjara, tolong dibantuin, jangan dikucilkan, apalagi nanti sampai dipisahkan. Itu akan tentu dapat menyebabkan dia akan mengulangi lagi tindak pidana. Jadi ayo masyarakat, ketika ada salah satu tetangga segala macam yang keluar dari penjara, tolong dibantuin, dikasih tempat, dikasih ruang. Kami yang dari lembaga juga udah maksimal membekali mereka dari mulai keagamaan, rohaninya sampai keterampilan udah kita bekali. Tetapi kami juga minta masyarakat siap menerima dong. Pastinya. Arifin yakin masyarakat di Bangka dan di Belitung aware, peduli lah mereka ya aware banget. Ya toh mereka juga masih muda, masa depan ke depan itu pun begitu panjang yang mereka lalui, dan masyarakat kita kayaknya sudah semakin dewasa. Tetapi ya tetap dengan penerimaan masyarakat itu anak-anak pun bisa lebih merasakan bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu sebuah kesalahan. Ya, benar. Jangan sampai nanti aku di penjara 5 tahun. Toh nanti saya diterima. Jangan sampai juga mereka punya sebuah mindset yang seperti salah itu. Ya, tentu salah. Kan? Itu makanya kadang Arifin dan masyarakat Pangkal Pinang siap menerima ya? Siap menerima, dan yang pastinya kami pun titip bahwa anak-anak di LPKA itu ya mereka juga butuh dibina, apalagi dibina dengan literasi. Iya, benar. Keren banget. Ini salah satu, Arifin yakin ini salah satu bentuk yang kata Mas tadi, sebuah keresahan, tetapi inilah keresahan yang berbuah karya dari jemari-jemari kreatif anak-anak kita. Ternyata Arifin yakin nulis, mungkin mereka nggak masuk LPKA, mereka nggak bakal nulis, bener nggak? Bakal nulis. Tetapi hikmah yang dikasih Tuhan, anugerahnya budak bepantun, inilah hasil karya mereka. Dan kita pengen budak bepantun menjadi referensi literasi lokal khususnya bagi masyarakat di Bangka Belitung. Allahu Akbar. Ini salah satu bentuk bahwa kesalahan itu cukup pernah kita lakukan, tetapi kita jangan gagal move on. Iya. Mas, ya. Makanya dibilang gini Mas, setiap orang punya masa lalu,
Ya. Tapi setiap orang punya hak untuk masa depan. Oh, keren Gitu ya. banget, asik. Masku, terima kasih banget udah sharing-sharing kita di malam ini dengan Bodak Bapantun ini. Masku, boleh dong sebelum closing statement, banyak tantangan gak sih sebenarnya sehingga Bodak Bapantun ini bisa ini Jadi untuk terwujud? prosesnya memang luar biasa ya. Kami dari tim, kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada tim termasuk dari Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengirimkan tim yang sangat luar biasa. Barangkali nanti bisa lihat teman-teman di Kantor Bahasa, Mas Edwin, Bu Mas Dwi. Edwin, Bu Dwi, Terima kasih Bu banyak. Rahma ya. Ya, Bu Rahma, Mas Yoga, Mas luar Yoga. biasa sekali. Kita sampai gedebak-gedebuk itu seharian untuk menyelesaikan penyuntingan naskah. Dan alhamdulillah kita yakin percaya apa yang kita buat bersama-sama ini nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kan tidak terlepas juga dari nahkodanya Bapak Pandu, ya Bapak Kantor Kepala Bahasa. Iya, Kepala Kantor Bahasa Pak Evian. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan beliau juga nonton. Amin. Dan jangan lupa like juga Mas. Mas Didi, boleh dong sedikit berbagi cerita singkat suka duka Mas Didi di LPKA kelas 2 ini sekaligus closing statement dari Mas Didi. Jadi gini, untuk di LPKA menjadi tantangan kami bahwa semua anak, tadi seperti saya sampaikan, setiap anak mempunyai kesalahan. Kita nggak pernah bilang anak itu orang jahat, tapi kami selalu mendoktrin diri kami, para pembina, bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat. Artinya mereka butuh jalan, mereka butuh arah. Nah, kami hadir, kita semua hadir. Kita masyarakat, pemerintah hadir, stakeholder semua hadir untuk memberikan arah kepada mereka. Pun demikian, kita juga masyarakat semua menghimbau agar siap menerima untuk mereka bisa diterima lagi. Dan jangan pernah abai. Saya pesan kembali kepada semua orang, jangan pernah abai apabila terjadi suatu kenakalan-kenakalan. Karena banyak berasumsi, itu bukan anak saya, biarlah. Yang nggak sekolah, biarlah. Tapi ingat, ketika kita abai dengan kondisi seperti itu, bisa jadi nanti ketika orang itu melakukan kejahatan, kita jadi korbannya. Itu yang jadi kita perhatian. Jangan ketika pikir, itu bukan anak aku, biarlah mau sekolah, mau bandel, terserah. Ingat, ketika kenakalan remaja itu terjadi, bisa jadi korbannya adalah kita semua yang ada sekarang ini. Makanya kita ngambil peran semua. Ayo sama-sama bergandengan tangan, kita jaga bumi serumpun sebalai. Waduh, keren banget Mas Didi. Poinnya kita Dapat, harus Mas, ya? peduli dengan siapapun, apalagi anak-anak kita yang usia SMP, SMA, mereka masa pubertas, masa mereka mencari jati diri mereka butuh orang-orang dewasa di sekitarnya yang ngerti kebutuhan mereka. Iya, Terima kasih. siap. Mas Didi Dan satu sudah lagi, Mas, hadir. Apa jangan itu, lupa Mas? jaga keharmonisan rumah tangga. Oh, yes. Karena Mas Didi pesan memang, dan orang bijak tuh menyampaikan bahwa kita harus strong from home. Harus kuat dari rumah buat ayah bunda, bapak ibu, papa mama, pipi mimih, pokoknya berkokoh, cece semua, abang ayu yang sudah berumah tangga, sudah punya anak, kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak hanya kita care dengan keluarga kita juga, tapi kita harus care dengan keluarga teman-teman yang ada di sekitar kita. Terima kasih Mas Didi dan keluarga LPKA kelas 2 Pangkal Pinang. Salam buat Bapak Pimpinan. Insya Allah ini siniar literasi kita, podcast bersuara, begitu senang. Dan ini adalah kelanjutan semangat dari masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk bisa sama-sama diskusi dengan kita. Thank you anyway. Seperti semuen, pakai bersuara dan Arifin bersama Bung Santono, kita baca Dua Pulau Satu Hati. Oke. Tos, Mas. Tos, Mas. Bisa. Mantap.